Kalau Anda tidak menjaga diri, ini akan terjadi kepada siapapun. Bekerja dengan selamat penting sekali untuk diri Anda dan majikan. Di bahagian ini, kami akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan dan petunjuk keselamatan yang harus diikuti. Sewaktu bekerja, majikan akan mengharapkan Anda melakukan tugas tertentu dengan rajin. Tugas-tugas itu termasuk kerja rumah tangga, mencuci pakaian, berbelanja, menjaga anak, merawat orang tua. Beberapa tugas rumah tangga termasuk membersihkan jendela dan besi grill, menjemur pakaian, mengepel dan menyapu lantai, dan memasak dengan menggunakan peralatan listrik. Kebanyakan dari Anda akan bekerja di rumah flat bangunan tinggi, jadi Anda harus lebih berhati-hati. Jangan berdiri di atas kursi atau bangku sewaktu membersihkan jendela-jendela. Kamu tidak boleh membersih luar jendela. Jangan mencoba untuk mengambil barang yang jatuh di tembok bagian luar jendela. Anda harus selalu menggunakan alat-alat pembersih yang mempunyai pegangan panjang ketika membersihkan jendela. Anda harus berhati-hati sewaktu menjemur pakaian di bangunan tinggi. Ini adalah beberapa petunjuk yang boleh dan yang tidak boleh Anda lakukan. Jangan berdiri di atas kursi atau bangku untuk memasukkan galah ke lubang tempat galah. Jangan terlalu banyak menaruh jemuran pakaian di galah dengan baju-baju. Jika bambu jemuran terlalu berat, mungkin Anda akan kehilangan keseimbangan badan. Jangan menyandar terlalu jauh dari jendela untuk mengambil pakaian dari ujung galah. Jika Anda tidak berhati-hati sewaktu melakukan tugas-tugas di atas, untuk menghindari hal ini terjadi pada Anda, mintalah kepada majikan untuk mengajar Anda bagaimana caranya menjemur pakaian dengan cara yang benar. Mengepel lantai bisa juga berbahaya jika Anda tidak berhati-hati. Jangan biarkan titik air di lantai, Anda bisa kepleset dan luka. Pastikan lantai basah harus dikeringkan seluruhnya setelah mengepel. Hal ini akan menghindari kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi. Banyak orang Singapura menggunakan alat listrik yang modern dan kompor gas di rumah-rumah mereka. Belajarlah bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut dengan selamat. Jangan sekali-sekali mencoba memperbaiki sendiri alat listrik yang rusak. Jangan sekali-sekali mencoba menyentuh alat listrik dengan tangan basah. Jangan terlalu banyak memasang alat listrik pada stop kontrak listrik. Sewaktu menggunakan kompor gas, jangan tinggalkan api menyala tanpa Anda di situ.
Barang-barang yang mudah terbakar seperti kerosin dan aerosol harus berhati-hati sewaktu memakainya. Jangan letakkan cat, minyak, dan barang-barang dekat sumber panas. Simpan barang-barang ini di tempat-tempat yang selamat, jauh dari api dan sumber panas. Sebagian tugas kerja Anda termasuk belanja. Mungkin Anda harus keluar rumah berbelanja ke pasar. Sewaktu berjalan, Anda harus memperhatikan peraturan keselamatan jalan raya. Anda harus ingat menggunakan penyeberang jalan ketika mau menyeberang dan berjalan di tempat jalan kaki yang disediakan. Jika majikan menyuruh Anda mencuci mobilnya di tempat parkir HDB atau di pinggir jalan, pastikan Anda selamat dari kendaraan yang lewat. Ingat, kecelakaan bisa terjadi setiap waktu dan di mana saja dan siapapun, maka Anda harus berhati-hati. Anda mungkin disuruh menjaga anak kecil, memandikan, menyuap makanan, dan menjemput anak dari sekolah atau pusat jagaan anak. Anda juga bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan anak-anak di rumah. Kadang-kala Anda diharapkan menjaga orang yang sudah tua. Inilah beberapa cara di mana Anda bisa membantu sebaik mungkin untuk menjaganya. Jika mereka lemah, tolong mereka sewaktu naik dan turun menggunakan tangga. Pastikan lantai-lantai di sekitar mereka harus selalu kering, jadi mereka tidak akan kepleset dan jatuh. Walaupun Anda hafal dengan petunjuk keselamatan, kadang-kadang kecelakaan kecil bisa terjadi pada Anda atau orang lain di rumah. Jika ini terjadi, inilah hal-hal yang harus dilakukan. Ketika Anda mulai bekerja, tanyalah majikan Anda di mana kotak obatan bantuan pertama disimpan. Majikan Anda harus menjelaskan kepada Anda setiap barang yang ada di dalamnya dan cara menggunakan. Jika kamu atau siapa saja dalam keluarga mengalami kecelakaan, tidak sehat atau luka ringan, Anda harus segera menghubungi majikan. Majikan Anda harus memberi Anda daftar nomor telepon yang Anda bisa hubungi ketika dalam keadaan darurat. Ini adalah nomor telepon penting yang harus catat. Jadi ingat, mengetahui panduan keselamatan yang sudah kami berikan dalam video ini bisa bantu Anda menjadikan sekitaran kerja Anda selamat buat Anda dan orang-orang di samping. Semoga Anda berjaya.